Kembali lagi untuk bicara tentang honeymoon. Ada satu lagu yang menarik, Making Love Out of Nothing at All, Making Love Out of nothing at all. Stand by. 3, 2, 1, action. Kembali bersama dengan kami, saya Daniel Hendrata dan istri saya Debbie. Yes, dalam podcast Love Revolution kali ini kita mengajarkan ada 2 seri yang berbicara khusus tentang honeymoon. Alright. Nah, kalau kita bicara tentang honeymoon kayaknya asik banget itu ya. Iya. Lagunya tadi berkata apa? Making love, Out of nothing at all. making love, Out of nothing at all. making love. Jadi tentunya kita tahu ya bahwa kalau honeymoon itu salah satu tujuan utamanya adalah making love ya, atau dalam bahasa Indonesianya adalah Bercinta. apa ya? Bercinta. Bersetubuh. Oke, first thing first. First thing first. Kalau Apa? kita honeymoon itu berarti menurutku yang pertama kali adalah kita harus tentunya mengerti tujuannya. Ya, di episode yang sebelumnya kita udah kupas tuntas tentang apa itu tujuan daripada honeymoon. Dan kemudian sekarang yang kedua adalah kita mengerti dulu mau kemana. Destinasinya. Yes, the Iyalah. destination. Apakah kita mau pergi ke tempat yang daerah pantai yang lebih panas, Atau daerah gunung yang yang lebih lebih dingin. atau daerah bersalju yang lebih dingin lagi. Iya. Tentunya akan menentukan nanti istilahnya. Beda adrenalin rush. Yes, kemudian pakaiannya Iya. dan kemudian tentang makanannya, hotelnya dan yang lain-lain ya. Nah, jadi ini penting banget. Nah, tetapi kalau menurut aku juga kita itu punya advantage loh. Apa tuh? Karena sebelum pandemi kita banyak diundang oleh banyak gereja untuk kita bisa membawakan firman Tuhan ke berbagai kota di Indonesia, ngelihat indahnya Nusantara, betul nggak ya? Keliling ya dari satu pulau ke pulau yang lain. Betul. Dan kemudian kita biasanya kalau ada tempat-tempat yang menarik dan jadwalnya kita menentukan, kita akan ekstra 2-3 hari. Extend. Yes. Iya. Extend 2-3 hari dan kemudian di sana kita akan Honeymoon. making love. Betul. Out of nothing at all. Nah, Making love. jadi ini tips juga dari kami. Yes. Kalau Anda adalah businessman misalnya gitu ya, atau karyawan tapi yang sedang mendapatkan tugas untuk di luar kota, di luar Yes. pulau gitu, ajak pasanganmu gitu kan, That's istri right. atau suamimu ya. Nanti extend gitu, dimana kita bayar sendiri tapi bisa menikmati fasilitas yang ada. That's right. Mumpung sudah dibayarin untuk pergi ke sana gitu kan Oh ya. iya dong, pasti. Nah, makanya itu perlu persiapan. Iya dong. Jadi berikutnya let's talk about preparation. Iya. Karena untuk ternyata making love itu perlu persiapan. Out of nothing at all. Iya, Ya. persiapannya apa apa tuh? sih? Nah, yang pertama Kalau kita udah tahu, misalnya kita mau pergi ke honeymoon, ya tentunya persiapan fisik dong. fisik. Karena menurutku nih ya, orang yang berhubungan seksual itu sebenarnya ini dalam konteks sekali lagi suami istri ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa perform, maka seharusnya ini adalah alat ukur yang gampang banget bahwa tubuh kita kita sehat. sehat. Nah, ini penting. Jadi, kalau kalian di rumah selalu atau di luar sana selalu menolak untuk berhubungan dengan pasangan hidupmu, suami atau istrimu, ini berarti ada sesuatu tanya gitu ya. Jangan-jangan kesehatannya terganggu. Iya, Nah, betul. jadi persiapan fisik ini sangat perlu dan kemudian tentunya Apa persiapan ya fisiknya apa? kalau aku sih olahraga. Iya, ya nggak kamu tok loh, aku juga olahraga kan. Olahragamu apa? Apalagi kan kita apa? Olahragamu apa sekarang? Oh, sekarang yoga and Oke. boxing. Oh gitu. Jadi bergelutnya biar seru gitu. Terus Nah, apalagi kan destinasi favorit kita kayaknya berdua itu kan ke pantai gitu. Nah, jadi kalau ke pantai kan harus pakai baju renang yang minim-minim bikini gitu. Masa kelihatan gendut bergelambir kan jelek gitu. Iya. Jadi perlu kerja keras ekstra ya untuk orang body bilang, shaping dulu. Orang bilang gitu. bisa lampunya dimatikan nggak kelihatan. Ya kalau ke pantai lampunya dimatikan. Tuhan tolong matikan lampunya. Ya malam lah. Kan bisa. Ya kan? Nah, terus kemudian jadi persiapannya tentunya perlu olahraga ya supaya sehat, kemudian tentunya bawa vitamin ya. Suplemen, jadi ya. mungkin ini persiapannya bisa 2 minggu atau seminggu sebelumnya atau Ya, sebulan ya. sebelumnya, tergantung how extensive it is. No, wait. Tell them why olahraga itu penting gitu. Apa Nafasnya hubungannya? panjang.
Kalau napasnya panjang kenapa? Supaya nggak kena jantungan, serangan jantung. Dia kan susah. Ya, jadi berarti latihannya harus kardio ya, supaya ya tergantung kardio jantungnya bisa, kuat gitu. terus kemudian misalnya fitness juga bisa. Emang kamu merasa gitu ya, kalau napasnya lebih panjang itu berarti performanya lebih bagus? Mau dicoba? Loh, aku tanya Oh, ya, pasti supaya dong. pemirsa ngerti Pasti, gitu. pasti. Nah, itu ilmu pasti. Oke, Gitu, ya. jadi itu pentingnya olahraga. Ya. Kemudian minum suplemen tentunya menjadi tubuh kita lebih sehat. Nah, kemudian tentunya ada fungsi-fungsi daripada organ tubuh kita yang akan menjadi lebih kuat atau dibenarkan gitu ya. Dan tentunya persiapan yang tidak kalah penting adalah fulus. Duit. Pergi honeymoon nggak punya duit, nanti nggak bisa enjoy gitu ya. Iya, mau order dari makanan online pun ya perlu fulus, perlu duit gitu ya. Apalagi kalau room service lebih mahal kan ya. Yes, gitu ya. Jadi istilahnya kita ini persiapan yang sangat penting sekali supaya kita bisa menikmati totalitas dalam kita berhoneymoon. Tapi ada loh honeymoon yang lebih murah pasti. Apa tuh? Bertenda. Di mana? Ya nggak tahu di mana. Itu kalau pecinta alam itu bisa mereka. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Nggak usah bayar hotel. Tetapi tentunya ya itu tergantung, adventure-nya berbeda, tergantung Iya. setiap pasangan. Kalau memang mereka Tergantung selera. mereka memang fit untuk melakukan hal itu, karena itu perlu perlu kekuatan fisik yang ekstra loh. Untuk Ya. mendaki gunung. Betul, ingat nggak pernah pergi ke satu gunung kamu harus ditandu gitu, susah banget. Jalan 15 menit. Aduh, udah, aku naik becaknya aja. Ya, itu makanya ya. Jadi mau menjadi pecinta alam pun atau mau bertenda pun ya itu tergantung. It's okay. Yeah. Jadi sky is the limit. Mau Yeah. pergi ke atas gunung, istilahnya mau pergi ke pinggir lembah. laut, ke lembah atau apapun juga terserah. Mau ke desa, ke kota. It's really up to your preferences gitu Yeah. ya. Mau ke negara yang kayak apapun juga bisa. Tetapi tentunya sekarang memang lebih limited karena dengan pandemik ini kita nggak bisa pergi ke tempat sembarang yang kita mau. Tapi Iya, betul. menurutku Indonesia ini sangat kaya banget. Kita sangat beruntung ada di Indonesia. Ya, jadi nggak bosen. Kita yang Pilihannya tinggal banyak. of course di Jakarta atau misalnya di Surabaya atau di Medan, kita bisa pergi ke Bali, ke Jogja, ya, ke Semarang, kemana lagi? Menurut kamu Indonesia punya destination yang menarik untuk honeymoon di mana? Ayo silakan Labuan Bajo. kirim di kolom komentar atau kolom chat. Labuan Bajo. Kita nggak pernah tuh. Belum pernah. Maybe you should. Papua mau kemana? Nggak tahu, katanya ada yang indah-indah pemandangannya. Ya, tapi mungkin kalau di Papua tuh with all due respect kepada orang-orang di Papua, mungkin fasilitasnya yang belum up to standard, karena otomatis kalau dari Jakarta ke Papua pun bayar tiketnya mahal banget. Iya ya. Misalnya ya. Labuan Bajo it's nice. Maybe we should go untuk next honeymoon. Labuan Bajo? Kamu yang bayarin kan? Bukannya kamu. Oke, itu persiapan fisik, persiapan mentalnya. Iya, tempat mana lagi nih? Kira-kira mana lagi nih? Ada banyak gitu ya. Tempat yang lebih dingin pun ada di Bandung, di Lembang, Puncak gitu ya, atau di Trawas kalau di Jawa Timur, Tawangmangu Danau misalnya. Toba. Danau Toba is so beautiful. Terus mana lagi yang kita pergi yang berkesan buat kamu? Apa ya? Ini loh yang kita juga belum pernah pergi, Pulau Cinta. Nah, ada Pulau Cinta tuh ya. Di Sulawesi mana tuh ya? Gorontalo, dekat Gorontalo ya. Itu Pulaunya menarik banget. berbentuk hati. Berbentuk hati ya. Ini menarik banget. Jadi ada banyak rupanya cita rasa Nusantara yang begitu kaya. Bahkan ada Kakaban gitu ya di Kalimantan Timur yang very very amazing gitu ya. Jadi Indonesia sangat kaya raya dengan kekayaan alam yang kita bisa nikmati. Benar, bayangkan kalau negara yang kecil kayak negara tetangga kita gitu kan ya, terus dia lockdown lagi nggak bisa kemana-mana ya, cuma di situ aja. Iya betul, makanya itu betapa beruntungnya kita bahwa kita ini ada di Jamrut Nusantara, Jamrut Katulistiwa yang ada di Nusantara gitu ya. Nah kemudian poin yang kedua, next persiapannya untuk honeymoon untuk supaya bisa making love itu Out apa? of nothing at all. Persiapan mental. Maksudnya gimana? Nah, persiapan mental itu artinya misalnya kalau sudah punya anak, anaknya itu harus dipastikan aman gitu loh. Jangan sampai orang tuanya pergi honeymoon anaknya keleleran Ya, gitu. atau nanti kepalanya bocor, wah itu ganggu banget ya. Jadi Nah, nanti lalu gimana? honeymoonnya Lalu jadi kan nggak enak, Yes. terganggu di telepon, anakmu kepalanya bocor gitu. Yes. Nah, jadi Lalu harus- bagaimana jawabannya? Harus bisa dititipkan ke tempat yang aman. Kalau bagi kami berdua itu mertua saya, orang tuanya Pak Daniel itu
sangat bisa diandalkan gitu. Kalau kami mau pergi pelayanan kemana, nyambung extend honeymoon gitu, tinggal titipkan anak-anak kami. Amazing gitu. ya, punya orang tua yang punya hubungan yang baik, makanya itu perlu bangun hubungan yang baik dengan orang tuamu atau dengan mertuamu. Yes. Tapi kalau misalkan nggak ada pun, ya makanya hidup itu harus berbuah, ya kan? Yes. Punyahilah anak-anak rohani yang banyak, gitu kan? Biasanya anak rohani kan umurnya lebih gede dari anak-anak Betul. jasmani. Kalau kita gitu. pilihannya banyak, ada Yolanda, Penny, ini. Indah, jadi bisa dititipin. Atau suruh ngumpul mereka semua jaga gitu. Sip. Gitu, Oke. guys. Oke, terus ya. apa lagi? Nah, rumah juga harus ada yang jaga. Jadi Yes. kan dipastikan semuanya itu aman ketika pasangan suami istri pergi honeymoon. Jadi mentalnya itu bisa tenang Yes, gitu loh. of course ya. Jadi itu nggak penting dikit-dikit lihat CCTV kamera, ada apa Yes, gitu. Nggak enak tuh, ganggu banget. Betul. Kemudian yang nomor 3, barang bawaannya apa aja? Nah itu tergantung dari couple-nya juga gitu kan. Tapi yang jelas kalau aku gitu harus bawa lingerie karena Apa kan itu lingerie? lingerie. Apa tuh lingerie? Iya, itu kalau pergi ke toko-toko gitu yang jualan baju tidur wanita itu ada tulisannya lingerie, ya itu. Terus. Ya, maksudnya tuh baju tidur yang minim yang seksi-seksi gitu kan. Karena kan konon katanya pria itu adalah makhluk yang visual, suka melihat keindahan Ya, ciptaan terus, Tuhan terus, gitu kemudian? kan. Terus ya bawa bikini kalau ke pantai, jangan Ya. lupa UV lotion. Kenapa? Supaya gak gosong. Terus kemudian Topi pantai, terus baju pantai, ya kacamata gitu-gitu. hitam. Kacamata hitam. Kacamata tembus pandang kalau ada misalnya. Kayak Superman gitu, Ah, tembus pandang. terus kemudian? Nah, terus tergantung juga kalau misalkan budgetnya terbatas. Biasanya kalau check-in hotel itu kan selalu ada fasilitas spa. Tapi kan itu bayar ekstra dan Mahal. biasanya mahal. Kalau misalnya itu dirasa mahal, bawa sendirilah. Caranya gimana? Jangan kehabisan akal. Kan misalnya ada alat pijat, bawa minyak untuk pijat, massage oil gitu kan. Terus misalnya bawa Yang mana? luluran. Yang cap kayu putih itu. Ya bukan. Olive oil atau apa gitu lah. Oke, ya. perjelas. Terus bawa apa namanya? Scrub supaya bisa luluran sendiri. Oke. Terus bawa bubble bath gitu. Just Ya. make it interesting. Peralatan mandinya, peralatan pijatnya gitu Terus, kan. terus gimana? Terus kalau kita suka aromaterapi ya, oil supaya ruangan itu baunya enak, bawa diffuser gitu. Bawa apalah alat untuk krim bath, apa aja. Ya, cuman aku supaya rasa gini juga. menyenangkan gitu. Aku rasa gini juga. Hotel-hotel pada zaman sekarang terutama juga di Indonesia, kita nggak harus melulu ngomong hotel bintang 5 ya. Kalau memang bisa we can afford atau mampu untuk bayar hotel bintang 5, mestinya sekarang waktunya nih. Pandemik jadi murah. Hotel Ya, bintang diskon. 5 di Bali itu tinggal 400.000 sampai 500.000. Oh iya. When else gitu. Buruan pergi honeymoon. Kapan lagi mau bisa honeymoon ke Bali? Hotel bintang 5 harganya semalam cuma 400.000. Tapi harus pakai protokol kesehatan Ya, kalau of di course zaman lah, sekarang ini of ya course, kan. jelas ya kan. Nah, jadi mungkin aja di beberapa tempat ada hotel bintang 3 yang juga sudah menyediakan fasilitas-fasilitas ini, tetapi memang alangkah lebih beruntungnya kalau memang kita bisa menikmati hotel bintang 4 ke atas. Tetapi ini memang semuanya state of mind. Kalau memang kemampuan kamu hotel bintang 2 atau hotel bintang 3 ya sudah, yang penting nikmati aja karena kecukupan Iya. itu adalah salah satu sumber daripada sukacita. Iya. Ya, kalau kita terus memandang ke atas nggak bisa juga. Iya. Nah, persiapan berikutnya adalah tentunya fulus duit. Nah, gimana nih kalau Duit lagi, misalnya- duit lagi. Iya dong, kalau misalnya nggak ada duit gimana nih? Hah? Kalau nggak ada duit gimana? Kalau nggak ada duit ya nabung dulu lah guys. Yes. Kalau nggak ada duit ya duitnya diputer dulu, Yes. invest dulu Yes, sampai betul. duitnya cukup terus baru pergi honeymoon kan Nah, gitu. Berarti duit ini memang diperlukan sekali ya, karena nggak bisa dipungkiri kita misalnya naik mobil pun perlu duit, beli tiket Iya. kereta api atau tiket pesawat terbang pun juga perlu duit ya, mau bayar hotel juga perlu duit dan kemudian mau menikmati honeymoon yang nggak terlalu mikir pun juga perlu duit gitu, mau naik cruise ship pun juga pasti lebih mahal ya. Dan juga biasanya tuh ada couple yang suka main board game misalnya gitu ya. Yes. Siapkan board gamenya, tapi board gamenya bisa dibuat lebih menarik gitu loh. Misalnya yang kalah, ayo lepas bajunya satu-satu gitu. Sekarang? Enggak, ini kasih Oh, contoh nanti. buat pemirsa supaya iya, pinter nanti gitu. tunggu ya. Oke. Kalau aku langsung aja, kamu yang kalah gitu. Enak aja. Langsung lepas semua gitu. Ya gitu. Terus kalau yang suka nonton
kalau suka nonton film ya di-download dulu film-film romantis gitu. Sambil misalnya. istilahnya mungkin gini ya, memang kesannya kok kayak pervert banget gitu ya. Kok melalui istilahnya kok istilahnya seks gitu ya. Bukan cuman seks semestinya, tetapi honeymoon sekali lagi adalah tujuan di mana kita bisa reconnect. Suami istri bisa reconnect, kita bisa lebih sabar, lebih tenang, menikmati satu dengan yang lain karena sebelumnya kita udah jelaskan betapa sibuknya kehidupan pada zaman sekarang ini, kita masing-masing pada nggak punya waktu. Kadang-kadang kita saling ngomongnya keras atau kasar atau saling sindir, saling nggak terima gitu ya. Jadi pada waktu honeymoon ini benar-benar bisa reconnect lagi. You are fully mine and I'm fully yours gitu ya, supaya kita bisa saling enjoy kehidupan pernikahan one more time gitu ya. Connect body, soul, and spirit gitu kan. Ya pasti kan tiap couple itu kepengen gitu ya bisa pergi honeymoon. Tapi kita nggak bisa menutup mata loh bahwa ada juga orang-orang yang punya halangan nggak bisa pergi honeymoon. Itu misalnya apa, Daniel? Kalau yang bisa aku pikirkan adalah kesibukan kali ya. Selain tentunya nggak punya uang. Nah, let's talk about kesibukan dulu, karena banyak orang yang punya uang tetapi mereka nggak bisa menyisihkan waktu. Betul kan ya? Nah, ingat nggak? Ada salah satu om kita yang buka toko terus kerjanya. Iya. Ya. Jadi hari libur pun tanggal merah dia tetap kalau buka toko. tahun baru Imlek, tahun baru apapun juga, dia bilang kompetitor tutup, gua tetap buka. Nah, gitu ya. Jadi aku rasa gini ya, kalau kita memang mau bicara tentang kesibukan atau bisnis pada zaman ini, nggak akan selesai, betul nggak? Mau ngejar duit memang lebih banyak bisa didapatkan, tetapi kemudian bayar tol ongkos untuk memelihara keluarga ini nggak cuma pakai duit itu sendiri. Nah, banyak orang-orang yang model seperti ini, duit semakin lama semakin banyak, keluarganya semakin lama semakin merosot. Remuk, bukan merosot lagi, remuk, ya, ongkosnya lebih mahal. Nah, terus kemudian ada juga orang-orang yang sibuk karena misalnya memang pekerjaannya nggak bisa ditinggal. Mungkin dia profesional di sebuah perusahaan. Nah, tetapi kalau sekarang kita tahu perusahaan yang benar harusnya menyediakan waktu untuk memberikan sela kepada orang-orang yang bekerja di dalamnya. Misalnya cuti 14 hari atau cuti bersama. Memang di pandemik ini segalanya agak blur gitu ya. Tetapi kemudian nggak bisa dipungkiri bahwa kemajuan teknologi harus kita gunakan. Sekarang kita hidup di era industri 4.0, betul nggak? Di mana dengan menggunakan handphone kita bisa memantau bisnis kita. Memang kita tidak boleh terlalu engross pada waktu honeymoon gitu ya, masih menikmati making love, tahu-tahu lagi ngecek handphone juga nggak bisa. Kan nggak enak gitu ya. Nggak mungkin toh. Nah, jadi terganggu. Kadang-kadang memang handphonenya mungkin harus dimatikan atau di silent supaya tidak mengganggu kita pada waktu lagi. Atau pergi aja ke pulau yang susah sinyalnya loh. Nah, tapi tentu kalau misalnya kalau begitu harus diatur supaya pekerjaan-pekerjaan yang penting-penting itu sudah didelegasikan dan ambil waktu memang khusus untuk cuti sehingga tidak terganggu honeymoonnya gitu well, kan. if someone is a good business person, a businessman or a businesswoman, orang itu harus bisa mendelegasikan bisnisnya juga. Suatu hari kita tahu tentunya pasti akan ada kesempatan di mana orang itu pasti akan harus terpaksa absen. Mungkin karena kecelakaan, karena sakit, karena honeymoon, atau yang paling parah lagi karena meninggal. Betul nggak? Ya. Kalau karena sakit, kecelakaan udah nggak bisa ditawar. Kalau meninggal udah nggak bisa ditawar. Yang bisa ditawar cuma honeymoon. Jadi kenapa tidak? Why don't we praktek dulu untuk dengan intentional, sengaja untuk meninggalkan pekerjaan kita sesaat, mungkin 4 hari, mungkin seminggu, mungkin 2 minggu, take a sabbatical leave. Banyak orang berkata sebenarnya sabbatical leave-nya itu artinya benar-benar kita absen mundur dari kehidupan sementara untuk tahu supaya kita bisa recharge, retreat kembali, hubungan suami istri diperkuat, sharpening vision, arti tujuan pernikahan kita, dan kemudian sambil ngetes apakah stafnya, orang-orang yang membantu di kantor itu bisa efektif atau enggak. Jadi gini, sistem, sebenarnya ini bicara masalah sistem. Apakah sistem yang kita sudah pikir it's going to work, it has to be tested, harus diuji. Nah, apakah pada waktu sistem itu udah dipersiapkan dengan baik, ini jalan nggak? Gitu loh. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar. Orang-orang yang kita percaya kita mau delegasikan, bisa nggak mereka ditinggal pada waktu mereka benar-benar selama seminggu atau 2 minggu tidak bisa, mayoritas keputusan kita ada di sana, atau bahkan kita out of reach sama sekali misalnya. Nah, dengan cara seperti itu
ini adalah kesempatan yang baik pada waktu kita berani untuk mundur daripada kehidupan sementara dalam bisnis kita. I connected with you again, being connected again. Ya. Nah, tapi juga Daniel, kadang-kadang itu ada halangan yang tidak terplanningkan. Misalnya tiba-tiba itu tamu yang tidak diundang datang gitu. Misalnya maksudnya? Datang bulan. Oh, menstruasi. Pas pergi honeymoon terus datang bulan, nah kan Ya, cilaka kan bisa gitu. pegang-pegangan. Nah makanya, jadi kan kalau misalkan itu pun terjadi, ya jangan terus bete, terus marah. Misalnya suaminya sama istrinya gitu kan, ini udah bayar mahal-mahal, terus kamu datang bulan lagi. Ya itu kan datang bulan itu kan nggak bisa diatur sama istri gitu. Kalau aku sebagai seorang suami, biasanya aku akan ngecek dengan kamu, gitu loh ya. Maksudnya kan kalau seorang wanita kadang-kadang memang bisa diprediksi waktu rutin bulanannya, bisa dicek. Cuman apakah maju atau mundur, kan ada tipe-tipe harusnya kita bisa baca patron. Cuman kan memang ada juga gitu yang tiba-tiba udah ngeset tanggalnya tiba-tiba terus. Ya berarti sejauh hari keduluan harus dikirimin gitu. email. Jangan datang tanggal sekian. Nggak, ini serius. Jadi buat ya. kalian yang misalkan sudah merencanakan honeymoon, tiba di tempat, kemudian terus dapat gitu kan. Jadi itu pun jangan dibawa bete, anggap aja udah liburan gitu. Lalu Dan apa yang harus you can do other things gitu. Mungkin bentuknya itu bukan penetrasi, tetapi bisa dengan raba-raba, misalnya dengan tangan atau apa gitu. Oh gitu. Jadi tetap bisa enjoy gitu. Tujuan utamanya tetap tercapai gitu. Oke, jadi intinya be effective, be creative, Iya. and be able to enjoy one another dengan cara apapun. Jangan menyerah dengan keadaan gitu kali ya. Ada lagunya kan? Ku tak akan Menyerah pada apapun juga. Terus sebelum ku coba semua yang ku bisa. Wah itu aku memang benar. Tapi lain konotasinya ngawur. Bener lagu favorit. Bener. Ya oke. Nah bagaimana dengan Anda? Oke, berikan komentar atas episode ini. Dan juga jangan ragu-ragu untuk share ulang kepada sosial media Anda. Dan juga jangan lupa untuk tag ke Instagram kami, Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Oke, karena Love Revolution, Karena cinta perlu perjuangan dan tindakan nyata. ciao. Ciao. Terima kasih sudah tune in di podcast Love Revolution. Kalau kamu ngerasa feel-nya dapet banget nih sama konten ini, langsung aja bisa share di sosmed kamu. Dan jangan lupa untuk tag dan juga follow Instagram Daniel Hendrata dan juga Debbie Katarina. Kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi nih tentang konten Love Revolution ini, kamu bisa dapetin bukunya di Tokopedia. Kita akan bagi langsung menjadi 2 seri ya. Nanti aku mau tanya sama kamu dulu. Kira-kira kenapa kok visi keluarga itu maha penting? Sebuah keluarga nggak punya visi, itu berarti kayak keluarga yang nggak punya tujuan. Kalau nggak punya tujuan yang jelas, maka hidup kita ini akan muter-muter dengan cara yang nggak jelas dan kemudian tidak bisa mencapai destinasi kehidupan yang optimal. Kita juga harus dari awal harus bedakan antara visi dengan ambisi. Ini adalah 2 hal yang kadang-kadang kalau kita nggak berhati-hati itu setipis rambut bedanya. Kita tahu tujuan kita kemana, kita tahu arah yang harus ditempuh, ya kan? Dan at least kita bisa menavigasikannya. Betul. Semarak Mega Undian First Rewards total 1 miliar.